Yohanes 19 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-24. Kalau biasa berdiri, baik. Saya ajak kita bersama-sama membaca dua ayat ini dalam hitungan yang ketiga, Yohanes 19 ayat 23 dan 24. 1, 2, 3. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Ayat yang ke-24, karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi di atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Silakan duduk kembali. Kita masih dalam ibadah-ibadah untuk memperingati Paskah, dan hari ini adalah kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, kita sudah sama-sama membaca bagaimana ketika Tuhan Yesus dibawa ke Golgota, disalib di sana dan menjelang kematiannya, atau setelah kematiannya itu Bapak Ibu, mereka kemudian membagi-bagi pakaian dari Tuhan Yesus. Nah, merupakan hak istimewa bagi para prajurit yang melakukan eksekusi penyaliban untuk membagi harta pribadi dari orang yang disalibkan. Jadi mereka punya hak untuk mendapatkan bagian dari apa yang dimiliki oleh orang yang disalib. Karena itu sesuai dengan adat istiadat mereka. Dan keempat prajurit itu mengambil pakaian Tuhan Yesus, membaginya, dan kemudian jubahnya, karena cuma 1 dan itu 1 potongan, tidak ada jahitan, akhirnya diundi. Nah, ada hal yang menarik ketika kemudian jubah ini tidak dibagi-bagikan secara adil atau secara rata, karena mereka ada 4 orang. Saya ingin memberikan judul khotbah pada pagi hari menjelang siang ini, yaitu jubah terakhir. Jubah terakhir. Dan sebelumnya kalau ada yang punya YouTube, saya pernah membagikan renungan firman atau khotbah tentang siapa yang mendapat jubah Yesus. Jadi ketika diundi, siapa yang mendapat jubah Yesus? Di dalam peristiwa ini dicatat dalam Alkitab, tetapi tidak diberikan penjelasan secara rinci siapa yang mendapatkan itu ketika diundi dari 4 orang ini. Tetapi mari kita kemudian sedikit melihat khotbah saya di beberapa bulan yang lalu di dalam Lukas 23 ayat 47, sebelum kita masuk selanjutnya. Di sana dikatakan bahwa ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, sungguh orang ini adalah orang benar. Rahasianya ada di sini Bapak Ibu, terkandung di dalam ayat ini. Dan kalau kita kemudian membandingkan apa yang ditulis oleh Markus di dalam kitab Markus 15 ayat 39, saya bacakan, waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Dalam King James atau versi bahasa Inggris dikatakan the Son of God. Sebuah pengakuan yang luar biasa Bapak Ibu, oleh seorang yang kehidupannya jahat. Jadi ketika itu
Dua saksi itu sah. Baik Lukas maupun Markus menunjukkan ada sebuah kejadian yang istimewa, yang betul-betul mereka catat bahwa kepala pasukan ada interaksi yang dekat dengan Yesus, dan ada pengakuan yang keluar dari mulutnya bahwa ini adalah anak Allah, Yesus adalah anak Allah. Dan ketika saya membawakan firman Tuhan pada waktu itu, saya percaya bahwa yang mendapatkan jubah Yesus adalah kepala pasukan. Karena dikisahkan begitu luar biasa dan indah. Ada pertemuan berhadapan dengan Dia, muka dengan muka. Dan setiap berhadapan muka dengan muka kita dengan Tuhan, ada berkat-berkat yang Tuhan berikan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Sehingga ada pengakuan yang luar biasa. Selanjutnya Bapak Ibu, kalau kita kemudian bisa mengartikan bahwa yang mendapat jubah Yesus ketika diundi itu adalah kepala pasukan, berarti itu adalah jubah yang terakhir. Mari kita memperhatikan kapan saja jubah Yesus itu lepas dari tubuhnya sebelum kejadian ini. Di dalam Lukas kita akan melihat beberapa peristiwa yang saya urutkan Bapak Ibu. Pertama, perhatikan Lukas 8 ayat 27. Ini bicara tentang seorang yang gila atau kerasukan di Gerasa. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan, dan perhatikan firman Tuhan mengatakan bahwa sudah lama ia tidak berpakaian. Bukan hal yang kemudian kita bilang itu hal yang istimewa. Kenyataan dalam kehidupan kita sehari-hari, kadang-kala kita menemui orang yang sekarang istilahnya ODGJ ya, orang dengan gangguan jiwa itu tidak berpakaian sama sekali atau terancam. Dia tinggal di dalam rumah tetapi dalam pekuburan. Dia mengasingkan dirinya, tetapi ketika saya kemudian melihat pada ayat yang ke-35, ada sebuah keistimewaan yang Tuhan boleh buat untuk orang ini. Ayat 35, dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang terjadi ketika Yesus bertemu dengan dia. Orang-orang kemudian datang. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus. Jadi telah Yesus sembuhkan dan dia duduk dekat dengan Yesus, di kaki Yesus. Perhatikan sekali lagi, saya ingin memberi penekanan di sini. Ia telah berpakaian dan sudah waras. Apa yang kita bisa ambil dari cerita ini? Yesus bukan saja menyembuhkan dia dari kerasukan. Yesus bukan saja membuat dia menjadi waras kembali, tetapi Yesus memberikan jubahnya untuk orang Gerasa yang tadinya kerasukan setan. Amin. Haleluya. Dia telah berpakaian. Haleluya. Puji Tuhan. Yang kedua, kita akan melihat sebuah perbincangan dengan ahli-ahli Taurat di dalam Lukas 10 ayat 30 tentang siapa orang yang murah hati, siapa orang yang baik. Lukas 10 ayat 30, jawab Yesus adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya. Di dalam terjemahan firman Allah yang hidup, di sana dikatakan merampok pakaian serta uangnya. Jadi habis-habisan
tetapi juga memukulnya dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Dan ada orang Samaria yang baik hati, yang murah hati, yang kebetulan lewat di tempat itu. Ini bicara sebenarnya tentang Yesus Tuhan kita yang penuh dengan kasih karunia, yang murah hati. Ketika orang ini sebagai perumpamaan yang Tuhan berikan bagi mereka itu, lewat dan melihat ada korban yang dirampok, korban yang dilucuti harta benda termasuk pakaiannya, kita bisa pastikan dia dalam keadaan yang telanjang. Tetapi tahukah Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang Samaria itu yang adalah Yesus sendiri sebagai penggambarannya, ia melepaskan jubahnya, kemudian membalurkan jubah itu kepada orang yang dirampok dan dianiaya tadi. Dia kemudian membawa ke penginapan, memberikan uang agar orang ini dirawat. Tidak tercatat di dalam firman Tuhan, tetapi saya bisa kemudian menyimpulkan jubah itu ditinggalkan di situ. Karena apa Bapak Ibu? Karena orang ini tidak berpakaian dan membutuhkan kehangatan. Dia habis dipukuli, dia habis berdarah, dan perlu ada yang menyelimuti. Dan itu yang dilakukan Yesus. Yang ketiga, kita tahu bersama tentang perumpamaan tentang anak yang hilang. Di dalam Lukas 15, tadi Lukas 10 kita lompat 5 pasal 15 ayat 20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ini selalu menggambarkan tentang Yesus, menggambarkan tentang Tuhan kita yang penuh dengan belas kasihan. Amin, haleluya. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Tradisi orang Israel itu bilang bahwa ketika ayahnya itu mendapatkan dia berlari untuk bertemu dan memeluk anaknya, dia tidak malu untuk menjinjing sepatunya atau kasurnya agar dia berlari dengan cepat mendapatkan anaknya. Itu sebuah kehinaan Bapak Ibu, tetapi dia lakukan untuk menyambut anak yang hilang. Di dalam ayat 22 Lukas 15, tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekas bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu kepada kakinya. Kembali lagi bicara tentang jubah yang dikenakan kepada anak yang hilang. Mungkin kehidupan saya dan saudara dahulu pernah terhilang, tetapi bukankah Bapa yang penuh dengan kasih karunia selalu menunggu kita untuk kembali? Amin, haleluya, puji Tuhan. Mungkin kita juga bagaikan seorang yang dalam perjalanan dirampok, tidak bisa meneruskan perjalanan. Tetapi Tuhan membalut, mengobati kita. Dan kemudian Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita bandingkan di dalam Kitab Yohanes ada 2 kejadian yang ingin saya bagikan. Seorang perempuan yang kedapatan berzina. Peraturan di sana bilang kalau berzina itu sama-sama laki-lakinya, perempuannya harus dibawa ke tengah masyarakat, dilempar sama-sama dengan batu hingga mati.
tidak ada satupun yang berani, karena mungkin salah satu di antara mereka yang berzina dengan perempuan ini. Akhirnya mereka pergi, meninggalkan perempuan ini sendiri dengan Yesus. Tetapi apakah sesederhana itu Bapak Ibu, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus? Perempuan ini kedapatan atau ketangkap basah berzina. Masihkah dalam keadaan itu atau dalam waktu itu dia sempat menggunakan pakaian? Mereka lebih suka mempertontonkan ketelanjangannya untuk memberikan bukti kepada orang-orang agar menyatakan perempuan ini layak untuk dihukum. Tidak ada kesempatan karena ketangkapan berzina. Mungkin saja dia hanya memakai kain seadanya. Tetapi ketika Tuhan Yesus berkata kepadanya, di mana mereka? Tidak ada yang seorang menghukum engkau. Dan ayat selanjutnya dikatakan firman Tuhan, aku pun tidak menghukum engkau, pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Sebuah kasih karunia yang luar biasa yang Tuhan tunjukkan. Berbelas kasihan bagi manusia, bagi saya dan saudara. Keteladanan-keteladanan yang Tuhan boleh berikan untuk menjadi teladan yang baik bagi kehidupan kita. Di dalam Yohanes 13 ayat 4, di mana Yesus melayani, membasuh kaki murid-muridnya. Ayat 4 dan akan lompat ayat 12, lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Perhatikan dalam melayani, dia menanggalkan jubahnya. Dia menanggalkan kewibawaannya. Dia menanggalkan sesuatu yang berharga di tubuhnya. Penghormatan bagi orang Yahudi menggunakan jubah. Dan banyak yang menyimpulkan bahwa jubah yang dikenakan Yesus itu adalah jubah imam, sehingga mahal, indah, makanya diperebutkan dalam undian. Nah, mari kita perhatikan Bapak Ibu. Ia mengambil selai kain dan mengikatnya pada pinggangnya. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Yang bicara tentang saling mengasihi, saling melayani, berbelas kasihan juga dengan orang lain, bermurah hati juga dengan orang lain, melayani. Itu yang menjadi teladan. Bagaimana Yesus bela-belain Bapak Ibu, bela-belain ketika dia ingin berjumpa dengan orang gila di Gerasa. Bukan perjalanan yang pendek, tetapi dia ingin bertemu untuk memulihkan orang itu. Dan bukankah apa yang dia kerjakan di kayu salib, perjalanan yang panjang sampai ke Golgota, dengan siksaan, dengan hinaan, dengan menanggung rasa malu, menanggung rasa sakit, dia lakukan buat saya dan saudara. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Dan ada sebuah peristiwa yang terjadi sebelum penyaliban, ketika Yesus disiksa, ketika Yesus dicemooh, diolok-olok, yang sudah saya bacakan dan saya bagikan pada kita semua dalam Lukas dan Yohanes tadi. Peristiwa-peristiwa atau perumpamaan-perumpamaan yang menggambarkan bagaimana Yesus membuka jubahnya, itu dia lakukan dengan penuh kasih dan kerelaan. Tetapi ada saat ketika jubahnya dibuka secara paksa, dilepas dari tubuhnya. Pada Matius 27
Bapak Ibu. Dan ayat ke-31, 3 ayat setelahnya, sesudah mengolok-olokkan dia, perhatikan firman Tuhan ini secara cermat. Sesudah mengolok-olok dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya, jubah ungu yang tadi mereka pakaikan, mereka tanggalkan dan perhatikan dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Dan apa yang sudah menjadi pembacaan pokok saya dan saudara tadi, ketika mereka melepas jubah Yesus, menggantinya dengan jubah ungu, ternyata mereka tidak bisa menahan jubah itu lama-lama. Mereka mengenakan jubah Yesus, jubah miliknya sendiri. Di sini mengatakan pakaiannya, jadi semuanya dikenakan kembali termasuk jubahnya. Tidak dicatat jubahnya, tetapi bukankah apa yang kita sudah baca bersama bahwa jubah itu ada pada Yesus sampai disalib, sehingga menjadi bahan perebutan 4 prajurit ini. Amin, haleluya. Jubah Yesus kembali kepadanya karena ada tujuan atas seorang prajurit atau kepala prajurit, di mana Tuhan mau jubah ini menjadi bahagian kepala prajurit itu. Yang tadi kita sudah dengarkan, berjumpa dengan Tuhan. Setiap perjumpaan dengan Tuhan ada berkat, saya katakan tadi, dan ada pertobatan. Sehingga dia juga boleh mengakui, ini benar-benar anak Allah. Tuhan mempertahankan jubahnya itu kembali kepadanya untuk dia berikan kepada seorang yang jahat di akhir-akhir hidupnya, untuk membenarkan orang ini. Bapak Ibu saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Markus 15 ayat 22 sama-sama juga menyaksikan di sana ketika sesudah mereka mengolok-olok dia, mereka mengenakan kembali pakaiannya kepadanya. Kemudian tadi membawa Yesus untuk disalibkan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk seorang prajurit yang jahat, kepala prajurit yang jahat, Yesus mau tetap memakai jubahnya. Yesus mau memakai jubahnya untuk menyerahkan kepada orang itu. Untuk seorang prajurit yang menyalibkan Yesus, dia mau memberikan belas kasihannya pada orang itu. Kita sama seperti prajurit itu ketika kita berdosa. Karena untuk menebus dosa saya dan saudara, Yesus menyerahkan dirinya disalib bagi kita, menggantikan saya, menggantikan saudara. Dahulu mungkin kita, Bapak Ibu, bagaikan seorang yang ada di Gerasa itu, yang telanjang, yang dikuasai roh jahat. Tetapi Tuhan dengan belas kasihan datang, bela-belain untuk bertemu dengan kita, menyembuhkan kita, melepaskan semua yang jahat daripada kita, sehingga kita tidak telanjang lagi, bukan? Kita berpakaian dan disaksikan oleh orang lain, menjadi kesaksian bahwa betapa Tuhan mengasihi saya dan saudara. Tuhan memakaikan pakaiannya bagi kita. Atau mungkin kita bagaikan seorang penyamun yang hampir atau nyaris mati di tengah pergumulan kehidupan saya dan saudara. Tekanan, himpitan, masalah membuat kita harus berhenti di tengah jalan, tidak bisa melanjutkan perjalanan.
karena kita menjadi korban atas masalah hidup kita, pergumulan kita. Tetapi Tuhan datang menghampiri saya dan saudara. Mungkin dalam keadaan kita yang sakit, Tuhan datang. Engkau tidak bisa berjalan lagi, Tuhan sembuhkan untuk engkau tetap berjalan melanjutkan tujuan hidupmu. Atau seperti anak yang hilang, yang sudah tidak punya apa-apa, tetapi Tuhan pulihkan, Tuhan rangkul kembali jadi anak lagi, Bapak Ibu. Mungkin juga ada di antara saya dan saudara seperti perempuan tadi yang ditinggalkan sendiri, yang dihukum sendiri secara hukum masyarakat. Hampir saja dia mati. Kita sendiri dibiarkan dalam dosa, menanggung kesalahan kita. Tetapi Tuhan datang buat saya dan saudara. Tuhan sebagai sahabat yang sejati. Banyak orang meninggalkan saya dan saudara karena mungkin sesuatu apa yang kita kerjakan, kita lakukan yang tidak baik, ataukah dosa itu orang menghindari kita, orang menjauhi kita. Kita sendiri dalam keadaan diintimidasi bahkan oleh iblis karena dosa kita. Tetapi Tuhan mau datang bagi saya dan saudara. Dia bagaikan jubah bagi kita, asal jangan berbuat dosa lagi. Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum saya mengakhiri firman Tuhan, baik kita perhatikan pesan apa yang ingin Tuhan titipkan bagi jemaat di sini, jemaat Gideon di sini. Ada Yesus dan ada jubahnya bagi kita. Dan karena itu yang untuk membasuh kaki kita, Yesus membuka jubahnya, melayani kita. Di dalam Yesaya 61 ayat 10, ini yang dikerjakan bagi kita, Bapak Ibu. Yesaya 61 ayat 10 saya bacakan, perhatikan bacaan masing-masing. Yesaya 61 ayat 10, aku bersukacita di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala, dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Kita dibuat indah dengan keselamatan dan membenarkan saya dan saudara. Dia menganggap kita begitu berharganya. Kita telah diselamatkan, seperti kata firman Tuhan tadi, berpakaian keselamatan. Kita telah dibenarkan, seperti firman Tuhan tadi, dikenakan jubah kebenaran. Karena semua orang telah berbuat dosa, seperti Roma 3 ayat 24, 23, 24, hilang kemuliaan Allah. Saya dan saudara dahulu orang-orang yang berbuat dosa, yang hilang kemuliaan Allah, tidak berpakaian pesta tadi yang indah. Pakaian kita pakaian yang kotor dan buruk, tetapi oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan di dalam Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi apa yang ingin saya bagikan bagi kita semua, menjadi perhatian bagi saya dan saudara. Kalau kita sudah mengenakan pakaian pesta, kalau kita sudah diselamatkan, kalau kita sudah dibenarkan, jangan menyalibkan Yesus untuk kedua
kedua kalinya. Karena kepala prajurit mendapatkan kesempatan berharga sebagai kasih karunia kepadanya. Jangan kita menyalibkan Yesus yang kedua kalinya, karena jubah terakhir itu dikenakan kepada prajurit yang sudah menyalibkan Yesus di Golgota. Jubah terakhir pada peristiwa penyaliban Yesus, dan tidak ada lagi jubah lain. Tidak ada lagi kasih karunia bagi orang yang menyelamatkan, orang yang menyalibkan Yesus kedua kali, orang yang murtad. Mari kita lihat Ibrani 6 ayat 6. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi mereka dan menghinanya di muka umum. Ini bicara tentang apa? Bicara tentang saya dan saudara yang sudah mendapat belas kasihan Tuhan, yang dahulu kita telanjang, diberikan kemuliaan dengan jubah yang indah dari Tuhan. Diangkat derajat kita sehingga kita tidak perlu malu lagi dengan pakaian pesta, pakaian kemuliaan, pakaian yang indah itu. Bapak Ibu, jangan lepaskan itu. Jangan lepaskan itu. Perhatikan, kalau engkau menyalibkan Tuhan Yesus yang kedua kali, tidak ada jubah lagi. Sekali lagi, tidak ada jubah lagi. Karena jubah yang terakhir itu sudah diberikan pada ketika Yesus disalib kepada kepala prajurit. Bisa nangkap Bapak Ibu? Bisa nangkap? Waktu itu kepala prajurit menyalibkan Yesus dan diberikan jubah terakhir. Kita semua sudah berpakaian, sudah diberikan jubah kemuliaan itu. Kalau kita murtad, artinya kita melepaskan jubah itu, tidak sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan, tidak mempertahankan hubungan kita dengan Tuhan. Sama seperti kita menyalibkan Yesus untuk kedua kali. Ketika Yesus disalib, Dia rela telanjang supaya kita berpakaian keselamatan dan berjubah kebenaran. Murtad itu sama dengan sudah berpakaian, sudah mengenakan jubah, tapi bertelanjang lagi. Bukan hanya sekedar kemudian kita bilang, oh dia orang Kristen sudah murtad, pindah agama. Tidak sesederhana itu Bapak Ibu. Kalau kita sudah tidak setia lagi, jangan-jangan kita tergolong orang yang murtad. Atau kalau kita beribadah itu sudah setengah hati, jangan-jangan kita tergolong orang yang murtad. Hatinya menjauh daripada kata firman Tuhan. Karena ketika kita melepaskan jubah kita dan telanjang lagi, itu berarti kita mau menelanjangi Yesus untuk kedua kali. Ya, tadi kita telanjang, dipakaikan baju, dikasihkan jubah, kita buka, kita buang. Itu ibarat kayak apa? Mau minta baju yang baru lagi. Jadi kita mau harapkan Tuhan Yesus itu disalibkan lagi, karena waktu dia disalib juga telanjang. Firman Tuhan tadi katakan apa? Kalau kita mau mengambil jubahnya, karena kita tidak berpakaian keselamatan dan kebenaran lagi,
kita akan membuat Yesus disalib kedua kali dalam keadaan telanjang tadi. Berarti apa? Menghina di muka umum. Itu tadi firman Tuhan bilang, menghina dia di muka umum. Kehidupan kita itu menjadi olok-olokan orang lain, menjadi batu sandungan orang lain, tidak lagi menjadi berkat. Sehingga ada istilah yang bilang apa? So bikin malu nama Tuhan Yesus. Perhatikan Bapak Ibu, jangan bikin malu Tuhan Yesus. Jangan karena kehidupan saya dan saudara Tuhan dihina-hinakan Bapak Ibu. Tuhan diolok-olok kembali. Kalau mereka mau mengolok orang Kristen, silahkan kita berdoa supaya ada kasih karunia bagi mereka. Tetapi jangan kita menjadi pemicu. Oh, orang Kristen kok kayak begitu, bikin malu nama Tuhan Yesus. Saudara bisa mengerti? Haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Sekali lagi, kita sudah diselamatkan, kita sudah dibenarkan oleh kasih karunia, bukan karena kekuatan kita. Semua kasih karunia. Dan Tuhan mengangkat derajat kita, memuliakan kita sebagai anak-anaknya. Dia peluk kita, Dia kasih fasilitas bagi kita yang terbaik sebagai anak raja. Jangan buang itu semua. Jangan salibkan Tuhan Yesus. Jangan telanjangi dia lagi. Jangan bikin Tuhan Yesus malu karena perbuatan kita yang tidak memuliakan nama Tuhan. Prajurit tadi memuliakan nama Tuhan. Prajurit tadi, kepala prajurit tadi bilang apa? Benar dia anak Allah. Kalau kita mengakui Yesus adalah anak Allah, muliakanlah dia sebagai anak Allah yang kita akui. Dan dia adalah Allah kita. Dia sudah kembali duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan berdoa untuk saya dan saudara tetap pakai jubah keselamatan, jubah kebenaran. Puji Tuhan. Sebelum saya serahkan kepada penanggung jawab, kita lakukan bersama-sama. Saya mengundang tim musik dan singers, ingat kasihnya, ingat kebaikannya. Haleluya.